asal dari Klaten. Saya mahasiswa bimbingan konseling Islam dari UIN Surakarta. Pertama-tama, alangkah baiknya biar kita saling kenal. Monggo Mas dari yang saya perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Sulman, Mas. Perkenalkan, nama saya Rania, Mas. Perkenalkan, nama saya Cici. Mas, Perkenalkan, nama saya Diego. Perkenalkan, nama saya Aldo. pertama-tama saya akan menyampaikan materi tentang pemilihan karir remaja Karang Taruna. Apakah sudah ada yang tahu apa itu pemilihan karir? Banyak? Belum tahu. Belum tahu. Nah, jadi bimbingan karir adalah bimbingan orang untuk membantu bersiap dalam menghadapi dunia pekerja dengan memilih bidang juga dalam pekerjaan atau jabatan profesi tertentu. Dalam pengertian ini, konseling karir bisa berarti bantuan diberikan pembimbing remaja, diajari cara menghadapi dan memecahkan masalah karir. Apakah ada yang kurang paham? Maksudnya untuk memecahkan permasalahan karir itu seperti apa, Mas? Jadi lebih kayak bahasa sederhananya gitu. Mungkin kan kalau orang habis lulus SMA itu kan bingung kan Mbak, mau kerja di mana? Iya, iya. Jadi kan saya membuat bimbingan ini agar membantu teman-teman dan adik-adik remaja ini agar besok kalau lulus SMA itu nggak bingung lagi. Oh, saya itu mau kerja di mana ya? Oh, saya mempunyai skill-skill. Oh, saya mau bekerja di sini, saya mau di sini. Nah, agar nggak bingung lagi Mbak. Kurang lebih seperti itu. Jadi sedikit cerita ya, Mas. Ya, Boleh nggak? boleh Mbak. Ini kebetulan saya kan kelas 3 SMA, bentar lagi mau keluar kan. Nah, saya masih bingung, saya mau kuliah apa mau bekerja. Nah, itu solusinya bagaimana? Karena saya pengen kuliah, tapi saya juga pengen kerja gitu. Mungkin kalau mbaknya kan mau kuliah tapi sambil bekerja. Kan sekarang kan udah ada kayak kuliah di samping freelance lah Mbak. Itu kan mungkin bisa ada. Nah, mbaknya rencananya mau ambil kuliah jurusan apa? Nah, itu Mas masih bingung saya karena belum tahu saya itu potensinya apa gitu. Nah, cara mengetahuinya itu bagaimana? Mbaknya itu lulusan SMA kan? Iya, SMA. Jurusan? Saya jurusan IPA. IPA. Minat dan bakatnya itu ada nggak Mbak? Kayak minat apa, punya bakat apa? Kalau minat sebenarnya saya IPA itu salah jurusan sih Mas. Saya itu lebih sukanya di bidang sosial sebenarnya. Iya. Oh, cocok Mbak. Kayak saya aja Mbak. Kan saya kan juga lulusan dari SMA jurusan IPA. Iya. Saya sebenarnya juga salah jurusan. Mungkin karena kehendak Tuhan saja saya bisa masuk ke jurusan bimbingan konseling Islam ini Mbak. Itu sosialnya sangat bagus Mbak. Untuk mbaknya kan suka bersosialisasi lah. Cocok Mbak. Cocok Mbak. Mungkin nanti dulu saya coba. Iya Mbak. Lainnya adakah yang Kayak minatku juga seperti saya Mbak. Terus punya Mbak Rizka tadi. Iya. Ya kayak masih bingung aja sih, kayak mau kuliah atau kerja gitu. Tapi orang tua dorongnya kuliah aja, tapi kitanya ya pengen, ya sebagai manusia kita kan ya juga pengen punya uang gitu loh, pengen menghasilkan sendiri kayak gitu. Ya masih bingung kayak itu sih antara kuliah sama kerja gitu. Kalau misal kan Masnya tadi bilang kalau sekarang kuliah bisa disambi ya kan. Ya kalau itu mungkin itu kayak pribadinya saya sendiri sih, belum bisa bagi waktu kalau kayak gitu. Nah, makanya masih bingung. Itu sih Mas. Kalau bingung untuk membagi waktu kan sekarang kayak gimana Mbak? Kerja, freelance itu kan ada. Terus mungkin kayak saya juga ini sekarang ini saya kuliah, saya coba
mencari bisnis lah mbak untuk mengisi ruang waktu saya mbak. Ya bisnis sekarang itu kan zamannya thrift gitu mbak. Nah, saya juga buka itu, terus saya mau mencari bisnis lain mbak selain itu buat tambah uang jajan juga masih bisa. Mungkin masnya apakah ada? Mungkin kurang lebih sama seperti Mbak Ya, sudah. Ada yang bingungkan tadi? Nanti biar materinya tambah. Ya kalau gitu. Sebenarnya masih ada sih Mas. Apa mbak? Coba apa? Kalau kita melihat fenomena di lingkungan Karang Taruna kita ini kan kayak banyak anak muda itu yang masih menganggur. Jadi dia nggak punya penghasilan, kerjanya cuma malas-malasan, malah banyak yang mabuk-mabukan, main judi kayak gitu. Itu solusinya gimana ya Mas? Biar mereka itu lebih produktif gitu. Mungkin kita melakukan secara pendekatan dulu ya dari orang-orang seperti ini. Kita mengajak dia, ayolah, nggak seterusnya hidup seperti ini. Kita juga butuh uang, kita juga butuh pasangan lah. Apa kamu akan seperti ini terus? Mungkin kita bisa mengajak dia seperti memberikan peluang kerja mbak. Kita mencarikan kerja, itu mbak. Kalau seterusnya seperti itu kan juga nggak baik. Mungkin mbaknya kan suka bersosialisasi, mungkin bisa mendekati orang-orang yang suka mabuk, judi dulu, untuk mengajak ke jalan yang lebih benar. Mendekatinya gimana Mas? Mendekatinya dengan cara gimana? Tapi nggak pas dia mabuk Ya. atau gitu, Ya. kan juga bahaya buat mbaknya. Mungkin pas perkumpulan pemuda gitu berbincang-bincang sedikit-sedikit, oh sekarang kamu kerja di mana? Oh belum kerja. Oh temanku ada peluang kerja ini mau enggak begini. Gue cocok lah gitu. Lebih kan. Apakah ada yang lain? Sudah Mas. Mungkin bisa dilanjutkan. Ya. Nah, saya menjelaskan kali ini pentingnya pemilihan karir. Nah, apa itu pentingnya pemilihan karir? Satu, agar remaja Karang Taruna dapat meningkatkan pengetahuan tentang dirinya sendiri atau self concept. Pemahaman diri, konsep diri adalah merupakan citra diri sendiri. Karena hal ini nantinya sebagai langkah awal dalam menentukan pilihan karir yang tepat bagi remaja Karang Taruna, sehingga terciptanya adanya sikap kemandirian remaja dalam memilih karir yang sesuai dengan pemahaman diri. Seperti yang saya katakan tadi. Nah, seperti Mbak Ariska kan tadi bingung. Oh, mau kuliah di mana? Mau kerja di mana? Mungkin kan mbaknya punya minat di bidang sosial gitu. Kan udah ada pandangan-pandangan sedikit lah mbak. Yang kedua, agar remaja Karang Taruna dapat meningkatkan pengetahuannya tentang dunia kerja. Pemahaman tentang dunia kerja meliputi pemahaman tentang informasi berbagai persyaratan penerimaan dalam dunia kerja, isi serta sifat satuan lapangan kerja, situasi pekerjaan termasuk dalam aspek sosial, fisik, administrasi, masa depan suatu pekerjaan, organisasinya, serta gaya hidup dalam tujuan jabatan dengan diri. Yang ketiga, agar remaja Karang Taruna dapat mengembangkan sikap dan nilai diri sendiri, menghadapi pilihan lapangan kerja serta menghadapi hambatan-hambatan yang mungkin timbul yang disebabkan oleh dirinya sendiri dan faktor lingkungan, serta mencari jalan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Hambatan-hambatan tersebut itu seperti kayak kebingungan mbak. Oh, aku kerja yang ini kok terus jadi bingung. Oh, nah kita sebelumnya harus mengantisipasi kebingungan itu mbak. Mungkin dijalani dulu aja, besok-besok kan masih mungkin bisa belajar dulu beradaptasi. Seperti saya kemarin mbak, sedikit cerita ya mbak. Iya. Mas, dulu kemarin kan saya sedikit membuka bisnis trip itu. Saya juga bingung mbak. Oh, aku golek konsumen itu di pasarane di mana?
Yang penting itu saya niat pertama, yakin dengan usaha serta doa, mungkin masih ada jalan. Saya jalani aja dulu. Oh, ternyata bisnis saya juga lancar. Itu Mbak. Yang keempat, agar remaja Karang Taruna dapat meningkatkan keterampilan berpikir, agar mampu mengambil keputusan tentang jabatan yang sesuai dengan dirinya dan bersedia dalam dunia kerja. Melalui bimbingan remaja, Karang Taruna akan diarahkan dalam mengenal dirinya dan kemampuannya untuk memahami diri dan senantiasa mampu meningkatkan kemampuannya, melatih dalam merencanakan karirnya sehingga dengan demikian siswa menjadi terlatih dan bersikap dewasa dalam berpikir dan merencanakan karirnya. Kelima, agar remaja Karang Taruna dapat menguasai keterampilan dasar yang penting dalam pekerjaan, terutama kemampuan berkomunikasi, bekerja bersama, berpraksa, dan sebagainya. Apakah ada yang mau Mbak? Sepertinya tidak, Mas. Kok Mbaknya sama Masnya kok diem-diem saja? Apa kita melakukan ice breaking dulu? Boleh. Saya mencontohi satu ya, permainan seperti tepuk 1, 2, 3, atau enggak gini Mbak, kalau pagi, siang, sore, malam, nah gitu ya Mbak. Iya. Ya, Mbak Masnya tahu. Kalau salah ada hukumannya loh Mbak. Hukumannya apa? Jangan Hmm. kasih aku ya, Mas. Enggak. Tenang saja. Sudah siap, Mas Mbaknya? Siap. Siang, malam. Enggak salah ya. Enggak salah. Masnya sama itu. Masnya salah. Salah. Tadi teriak saja, Mas. Oh, tidak. Ya. Udah. Masih bingung apakah masih kebingungan? Jadi kalau pagi satu ya, kali, bener. siang 2 Dua. kali, kalau sore 3 kali, Ya. kalau tidak tepuk. Ya, soalnya kalau malam bertepuk-tepuk kan mengganggu ya. Nah, udah itu gimana? Udah. Bingung ya Mbak? Enggak. Yuk Mbak, yuk Mas. Pagi, siang, malam. Rada cepet ya Mbak? Siap. Ya, Mas. Katanya memang. Pagi, siang, sore, malam. Aduh, saya salah. Mungkin bisa diulang lagi, Mas. Tapi tidak lagi. Jangan salah lagi. Yuk. Malam, sore, siang, pagi, sore, malam. Sorenya itu menjelang makanya agak dicepetin. Iya. Banyak salah. Ini siapa ini? Apa ya? Nyanyi, Mbak. Oh tidak, saya nggak bisa nyanyi, Mas. Mbaknya mau punishment apa? Apa ya? Enak-enak aja. Nyanyi aja nggak mau. Nyanyi. Balonku diganti aja. Nggak mau. Oh gimana? Loh, itu udah biasa. Tapi nyata ada. Maunya kayak keren. Mbaknya bisa juga. Oh, nggak bisa. Mending nyanyi apa juga? Ayo, aku kasih dua pilihan dong Mbak. Nyanyi apa juga? Ini kan nyanyi aja deh. Jadi nyanyi aja. Balonku diganti aja. Ya, gitu aja Mbak. Loh, Bisa raya. Apa tidak ganti aja? Gak apa-apa. gimana Mbak? Atau juga dari mana? Nanti nyanyi cucu. Nyanyi aja ya Mbak. Nyanyi ya. Balonku ada 5 diganti.
Mbak. Apa? Kita mesti dulu. Biar agak fresh gitu. Apanya ya, Mas? Dalam kalimat Coba dicontohin dulu. Loh, lagi kena Kan saya nggak tahu, dicontohin dulu gitu loh. Maksudnya diganti udung. ya. Diganti huruf vokal itu gimana? Mbak, yang kena punishment itu mbaknya loh, bukan saya loh. Oh ya, aku kasih spill sedikit Iya. aja loh. Spill sedikit aja. Bolonku dulumu. Nah, kayak gitu. Udah. Udah kayak gitu. Udah aja. Mungkin seperti Udah itu. kayak gitu. Oke. Nanti dapat apa, Mas? Tenang aja mbak, Nanti ada. ya. Oke. Ada ribut dari Teman-teman boleh ikut tepuk ya? Ya, Ya. ayo. Ayo. 1, 2, 3. Bolonku dulumu. Masnya yang dua ini kok belum saja, masnya ada masalah. Ya. Sepertinya masih bingung. Sepertinya masih bingung. Saya coba main masih nggak apa-apa. Apalah kebingungan. Masnya kan baru lulus dari SMK kan. Mungkin kebingungan, oh mau cari kerja di mana? Nggak kerja terus. Oh nggak kerja. Nganggur. Ya besok. Nah, kayak gini kan, Mas. Nah seperti contoh masnya ini, masnya ini kan mindsetnya udah, pemikirannya udah Nganggur. wah aku pengen nganggur. Nah kita kan sebagai teman atau kan kita kan satu karang taruna, ya langkah baiknya kita memberi masnya mensupport seperti apa mas, coba dijelaskan. Masnya tadi kan bilang support. Kita lebih ngasih tahu bahwa bekerja itu dampak positifnya lebih banyak ketimbang menganggur seperti itu. Iya mas, benar. Nah seperti mbaknya ini kan bisa, oh kowe mosok orang yang kerja loh. Nah sesuk kowe pengen orang iki enak itu. Nah, ya kayak gitu Mbak. Mungkin kita bisa lanjut lagi. Lanjut ya. Ya. Nah, kali ini kita masuk ke materi cara menentukan karir. Apakah Mas dan Mbaknya tahu cara menentukan karir itu gimana sih? Gitu. Kalau Mas, karena saya masih bingung. Ya, soalnya kita kayak kemarin juga belum dapat apa sih Iya, gitu. belum pernah. Ya. Di sekolah juga belum ada, Mas. Iya. Ya udah, kali ini saya yang menjelaskan ya Mbak. Ya. Yang pertama yaitu cara menentukan karir. Menentukan karir itu apa sih? Nah, peran saya itu tidak hanya sekedar membimbing remaja karang taruna dalam menentukan pilihan karirnya, tapi saya dituntut pula untuk membimbing remaja karang taruna agar memahami dirinya dan lingkungannya dalam rangka perencanaan karir dan penetapan karir pada kehidupan masa mendatang. Yang nomor satu adalah menilai diri sendiri. Menilai diri sendiri itu apa sih, Mas Mbak? Yang tahu? Apa sih? Mungkin diri sendiri terus dinilai itu. Wah, bukan Mbak, itu salah itu. Saya jelaskan ya. Ya. Menilai diri sendiri itu seperti kita bisa memahami minat, bakat, dan keterampilan diri kamu sendiri, Mbak. Selain itu, memahami dan menilai kepribadian diri sendiri juga penting untuk kelangsungan karir untuk kedepannya. Dengan menilai diri sendiri, kamu bisa jadi tahu profesi dan industri apa sih yang tepat untuk kamu. Seperti contoh mbaknya ini tadi kan udah ada pemikiran, oh aku suka bersosialisasi lah,
saya mau besok kalau kuliah mau ambil jurusan apa. Nah seperti mbaknya itu kan udah bingung. Banyak bingung ya. Enggak mas, tapi kayak gini mas. Nah kayak mbak Rizka tadi, tapi aku pengen kuliah. Tapi kalau pengennya tuh ya lihat kondisi finansial orang tua dulu. Nah kalau pengennya sih daftarnya tuh lewat UTBK gitu kan mas. Kan ini baru benar-benarnya pakai UTBK, kan pakai SNMPTN udah nggak lolos gitu kan. Nah ini kan ada pendaftaran UTBK kayak gitu. Nah tak lihat kemarin itu bilangnya nggak terima juga gitu kan. Tapi aku pengen banget kuliah gitu kan mas. Nah tapi terus orang lain ya udah nggak usah aja. Lagian toh nggak keterima gitu kan. Kalau mandiri kan juga mahal gitu kan. Nah saya tapi juga belum dalam visi saya Pak lulus SMA terus kerja kayak kaget gitu kan mas. Nah itu kan aku juga belum mampu gitu loh mas kalau tanya gitu loh. Nah itu gimana mas? Mungkin kalau mbaknya mau kuliah tapi keadaan finansial tidak, kan gini aja mbak, atau kerja dulu setahun juga bisa. Tapi mbaknya sendiri maunya gimana enaknya kalau mau kerja tapi kaget? Mungkin kan kalau memasuki dunia pekerjaan itu kita beradaptasi dulu ya mbak. Mungkin sebulan, 2 bulan itu sudah terbiasa mbak nantinya. Dicoba aja dulu mbak, semangat, usaha dan berdoa itu yang terpenting mbak. Tapi biasanya sih kalau tak lihat dari temanku kayak gitu lah mas, yang kakak tingkatku dulu gitu kan, dia kayak nganggur dulu 1 tahun gitu loh. Nah dia terus kerja kayak gitu. Nah keinginannya menjadi kuliah itu kayak fokus gitu loh. Terus ya karena dia udah tahu kan biasanya itu apa, emang jalannya udah di situ atau tak kayak gitu. Mungkin itu karena diri sendiri ya mbak. Sekarang tuh seperti kuliah di sambil kerja itu aslinya bagus mbak. Tetapi kalau seperti mbak-mbaknya, mas-masnya itu kalau udah megang uang mesti pinginnya bisa bayar di dewe. Jadi gunanya apa? Aku kuliah pertama habisin uang. Ternyata itu tidak loh mbak. Kuliah itu biar kita bisa nanti kan kalau kita seperti gini, kalau kita lulusan SMA kita mesti paling mentok itu kan kerja di pabrik. Iya biasanya mindsetnya itu kayak gitu. Iya mbak. Mungkin kalau kita kan kuliah, apalagi jurusan mau ambil sarjana S1 gitu kan, nanti kedepannya masih ada jenjang-jenjang seperti lowongan-lowongan yang mungkin masih banyak lagi mbak. Nggak mungkin toh lulusan S1 kok kerja di pabrik. Ya mungkin saja, tapi kan tergantung orangnya sendiri mbak. Nah sama jabatannya. Gimana usahanya kita besok untuk memilih pekerjaan. Nah karena ini saya mengadakan diskusi bimbingan karir untuk para remaja di Karangtaruna, Desa Karangtaruna ini. Apakah masih ada yang tidak cukup tambah wawasan saya aja sih mas, karena diadakannya kayak gini gitu loh. Jadi yang awalnya saya belum terpikirkan sama sekali, terus masnya bilang kalau caranya kayak gini, jadi saya kayak mempertimbangkan lagi gitu loh kalau saya mau melangkah ke depannya lagi. Kalau gitu saya lanjutkan lagi. Nah, cara menentukan karir yang kedua yaitu buat daftar pekerjaan yang menarik bagi minat kamu sendiri. Nah, saya jelaskan ya apa itu buat daftar pekerjaan yang menarik dari minat kamu. Seperti Mbak Rizka tadi kan mau kuliah tapi berpotensi di kesosialan lah, bidang sosial. Nah Mbak Rizka sehabis bimbingan karir ini membuat daftar ya Mbak. Saya mau kuliah di sini, mau jurusan apa? Iya, benar Mbak. Seperti
seperti mbaknya, seperti saya mbak. Nah sedikit cerita ya, aku ki pengen kuliah, tapi ya tak sambil aku ambil bisnis. Nah bidangku itu di mana ya? Seperti kan saya buka tips tadi mbak. Saya kan sudah berkecimpungan di dunia seperti itu kan, teman-teman juga banyak. Nah itu mungkin kan tambah wawasan, tahu gini-gini. Nah nanti kalau udah membuat daftar pekerjaan yang menarik dari minat mbak-mbaknya, mas-masnya, nanti kan nggak mungkin kebingungan lagi mbak. Kita cara besok ke depannya itu harus melangkah seperti apa? Mungkin udah punya pandangan sedikit lah. Nah yang ketiga, pahami betul detail pekerjaan dan tanggung jawab. Nah setelah membuat daftar pekerjaan tadi sesuai bakat dan minat, kamu bisa lanjutkan dengan mencari tahu job description dari pekerjaan tersebut. Cari tahu juga persyaratan pendidikan untuk melamar di posisi tersebut dan pasaran gaji untuk posisi tersebut. Paham nggak Pak? Masnya enggaknya? Mas? Paham? Paham? Tenang ya. Jadi kita bekerja itu harus sesuai standar kemampuan. Ya benar Pak, Mas. Jadi kan nanti kalau kita tahu kemampuannya seperti ini, nanti kita bisa ditempatkan di pekerjaan yang seperti ini. Cocok lah Mas. Masnya paham? Paham. Yang keempat, identifikasi tujuan yang mau kamu raih. Nah, kamu sudah menentukan pekerjaan dan profesi yang kamu jalani. Sekarang identifikasi tujuan jangka pendek dan jangka panjang kamu. Tujuan jangka panjang itu tujuan yang membutuhkan sekitar 3-5 tahun untuk mencapainya, sedangkan tujuan jangka pendek membutuhkan waktu sekitar 6 bulan sampai 3 tahun untuk mencapainya. Tujuan yang sudah ditetapkan akan membantu kamu untuk sukses dalam karir yang dipilih. Nah, mbaknya sampai sini paham atau bingung? Yang kelima, potensi karir di masa depan. Nah, apakah profesi yang kamu jalani memiliki prospek dan kontinuitas? Nah, ada sektor bisnis yang berkembang 2 hingga 3 kali lipat dalam berbagai tahun ke depan, seperti sektor kreatif. Sektor kreatif yaitu adalah sektor yang berkelanjutan karena mengandalkan manusia, kreativitas dan ide sebagai poros industrinya, sehingga bisa bertahan dari zaman ke zaman atau dalam waktu yang panjang. Berbeda dengan sektor industri yang kecenderungan menggunakan sumber daya alam yang tidak digunakan dalam jumlah berlebihan, bisa merusak alam atau memiliki defisit sumber daya. Nah, mbaknya tahu nggak yang terakhir ini? Nggak tahu Mas. Nah, potensi karir di masa depan. Nah, ini tadi kan saya berbicara seperti sektor industri yang cenderung menggunakan sumber daya alam dan sektor yang mengandalkan manusia, kreativitas dan ide sebagai poros industrinya. Nah, bedanya itu apa? Kayaknya biasanya terlalu gede Mas. Bisa di Bedanya yang mana? Bedanya dengan bahasanya sendiri. industri yang cenderung menggunakan sumber daya alam sama industri yang berkelanjutan yang mengandalkan manusia, kreativitas dan ide sebagai poros industrinya. Kalau menurut saya yang berdasarkan sumber daya alam itu misalnya kayak tukang kayu kayak gitu kan, kita mengandalkannya kayu terus hutan kayak gitu kan. Tapi kalau yang mengandalkan ide itu misalnya kayak itu yang pengusaha jasa, ya bisa jasa tadi desain, terus jasa kayak apa namanya pemberangkatan haji umroh kayak gitu, biru. Kayaknya udah paham sih. Ya udah kita terakhir selesai sudah materi kali ini. Alhamdulillah. Kali ini saya akan membuka diskusi tanya jawab bagi mbak dan mas-masnya
yang tidak paham boleh ditanyakan. Jadi inti bimbingan kelompok, bimbingan karir tersebut untuk membuat konseli agar mempunyai plan untuk mempunyai pekerjaan seperti itu, Mas. Bener Mas. Nah, tujuan bimbingan karir ini agar Mas dan Mbaknya besok kalau kedepannya itu nggak bingung lagi, oh saya mau ngalah kemana, mau kuliah atau kerja, oh kuliahku mau kemana, mau ngambil jurusan apa, saya mau kerja, nah kerja di bidang apa, di perusahaan apa yang memiliki minat dan bakat Masnya dan Mbaknya sendirilah, nah, sukanya yang sesuai gitu Mas. Sama-sama. Udah terlalu Sudah. ada Apa? coba Nanya? Itu Mas. Caranya kan kita bisa mau kerja di perusahaan A, terus mau jabatan yang ini, tapi kadang kita itu terbatasnya di informasi. Nah, itu kurang apa itu kurang update. Ya ya. Nah, itu caranya gimana biar kita itu bisa mendapatkan informasi, terus wawasannya itu luas gitu Mas tentang pekerjaan yang kita lakukan. Ya. Pertama, peluang-peluang kerja itu di Instagram, di Facebook, di aplikasi LinkedIn seperti buka freelance gimana itu kan nanti kan banyak Mbak. Oh, seperti nanti ada yang lulusan SMA nanti mau ke perusahaan mana. Nanti itu ada Mbak. Kita cuman membuat CV diri kita sendiri. Nanti kita kirim lewat email itu. Kan banyak juga kan sosialisasinya kan juga bagus. Mungkin teman-teman itu kan bisa mengambil informasi dari teman-teman itu. Iya, Mungkin Mas. seperti biar agak nggak bingung lagi. Terima kasih. Nanya? udah terlalu dekat itu. Sudah, kita lanjutkan kesimpulannya. Nah, kesimpulan kali ini bimbingan karir merupakan upaya bantuan terhadap individu agar dapat mengenal dan memahami diri. Mbak-mbaknya, mas-masnya kan sekarang udah nggak kebingungan lagi mau kemana. Iya. Alhamdulillah. Diharapkan kedepannya nanti bisa mengembangkan masa depan yang sesuai dengan bentuk kehidupan yang diharapkan. Lebih lanjut diharapkan dengan bimbingan karir, individu mampu menentukan dan mengambil keputusan karir secara tepat dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambil sehingga mereka mampu mewujudkan dirinya secara bermakna. Nah, Mas dan Mbaknya, saya mau minta pesan untuk bimbingan karir kali ini. Satu-satu Mas. Perwakilan aja Mas, nggak apa-apa. Perwakilan aja nggak apa-apa. Mungkin Mas. Ya. Mungkin Mas tuh. Mungkin kamu aja. Kesan dan pesan untuk siapa, Mas? Untuk atau untuk ini bimbingan karir dan saya tentunya. Pesan saya moga pada bimbingan karir pada pertemuan kali ini bisa menjadi manfaat bagi kita semua dan bisa kita semua yang di sini mempunyai planning di masa depan untuk apa yang diharapkan gitu setelah melalui kita. Terima kasih ya Mas atas kesimpulannya. Terakhir saya mengucapkan terima kasih buat Mas dan Mbaknya karena telah menghadiri penentuan pemilihan perencanaan bimbingan karir bagi masa depan ini Pak. Iya. Nah, sebagai penutup, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Akhiri salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.